Selamat malam Om Haidir. Kita ngobrol-ngobrol malam nih. Tadi gimana ceritanya itu yang Ilham Aidit dan Pasar Wedi? Ya kan berhubungan dengan momentum yang baru lewat kemarin 30 September. Ini sih kita sambil ngobrol aja bahwa saya juga pernah baca ketika Pak Sarwo itu ketemu dengan Ilham karena memang sama-sama di Wanadri. Kemudian eh, biasalah bertanya menempatkan diri sebagai seorang sepuh bertanya kepada anak muda bagaimana kabar gitu kan, bagaimana sekolahmu, sampai kepada yang terakhir dia sendiri mengatakan Pak Sarwo negara salah menangani ini gitu kan. Menangani ini dalam arti menangani ini saya lebih melihat kepada spektrum yang lebih luas, artinya memang bukan hanya ansih bagaimana pertumpahan darah itu terjadi gitu kan, tapi kan kita ngelihat ke 20 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang sebelum kejadian G30S itu memang sebetulnya dunia internasional sudah begini kepada kekayaan di Indonesia ya. Indonesia. Oh, berarti mengintai ya. Betul. Dan itu ada kaitannya juga dengan sekarang dengan RUU Cilaka ya. Betul. Tapi Pak kita Agus. bicara dulu tahun 60-an. Gimana tuh? Betul Pak Agus, kan seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber di LSI kemarin bahwa tahun 35 itu ditemukan Freeport. Tetapi kan Barat itu menyimpan bahwa ditemukannya Freeport itu tidak langsung dieksploitasi karena memang momentumnya belum tepat ketika itu gitu kan. Nah, kita melihat bahwa katakanlah seperti perusahaan-perusahaan minyak yang pertama kali masuk ke sumur-sumur minyak di Indonesia itu kan kalau kita sebut namanya banyaklah yang misalnya hanya dalam waktu 14 hari setelah Soeharto berkuasa itu sudah langsung membuat konsesi gitu kan selama sekian puluh tahun untuk bisa menjadi pemegang lahan konsesi itu. Dan itu cenderung memang berbarengan antara satu dengan yang lain dari masing-masing korporasi itu. Jadi memang sudah ada sebuah planning terhadap Indonesia jelas gitu kan. Tetapi memang sebelumnya diiringi oleh kejadian-kejadian yang ujungnya adalah pertumpahan darah dalam bentuk G30S. Sehingga kalau kita berpikir hulu hilirnya berbagai macam yang terjadi ketika itu, memang wajar saya melihat Pak Sarwo berkata negara salah menangani ini karena memang ngelihat ke belakang sudah ada blueprintnya bahwa kita harus seperti ini oleh by design dari pengendali-pengendali global itu gitu loh Pak Agus. Oh, jadi sebetulnya kejadian di tahun 60-an itu dalam kacamata kita melihat pengalamannya almarhum Pasar Wedi gitu kan, tentara tulen yang gagah berani, itu sebetulnya seperti kejadian di tahun 74, kemudian tahun 98 kali ya. Betul, ininya. Betul. Dan kemudian di tahun setelah reformasi. Betul. Ya. Jadi ini adalah benturan-benturan besar yang ujungnya investasi asing yang menguasai hajat hidup orang banyak di Indonesia. Betul, ya. Nah, oke. Nah, terus kemudian apakah kalau dilihat dulu kan ada Pasar Wedi, ada Ishak Juwarsa, kemudian juga Sintong Panjaitan gitu kan, tentara-tentara tulen. Om Haidir lihatnya gimana itu? Saya sih lebih melihat tentara-tentara yang disebutkan oleh Pak Agus itu adalah tentara sejati. Buat saya tentara sejati itu adalah tentara asli tentara. Artinya ketika dia pensiun, ya sudah sajalah tidak bermain dalam misalnya ikut dengan konglomerasi gitu kan, atau misalnya bermain dalam bentuk kapital besar yang
katakanlah nanti menjadi pola bisnis tersendiri bagi mereka. Tapi lebih kepada berkecimpung kembali terhadap hal yang terkait misalnya dengan Polkam, dengan keamanan yang semuanya masih memberikan sumbangsi untuk negara gitu kan. Jadi memang ada satu definisi tersendiri kalau saya lihat setelah mereka itu pensiun. Enggak yang mohon maaf seperti yang sebelum-sebelumnya gitu kan rame para purnawirawan gitu kan, saya melihat ya mungkin itu hak mereka seperti itu, tapi saya melihat dulu beberapa tentara Tulen itu tidak melakukan seperti yang sekarang saya lihat seperti ini gitu loh. Iya ya, jadi bawa-bawa baret kan. Iya, jadi berarti ada inspirasi ketika tentara yang jabatannya tinggi-tinggi itu ketika pensiun kemudian mereka masuk ke konglomerasi, dan di konglomerasi kan pasti ngikutin pemiliknya ya kan. Betul. Dan itu kalau mereka itu para petinggi negara nanti bisa diperlakukan nggak beda jauh sama security satpam kan. Ya betul. Nah itu barangkali yang sekarang kita lupa karena sejahtera itu pengen gitu kan, mungkin padahal kan harusnya kalau udah tentara-tentara satu polisi yang jenderal-jenderal itu setelah pensiun mereka tetap tribat brata dan sabta marga gitu kan, artinya jaga kehormatan institusinya itu sebetulnya lebih terhormat ya ininya. Nah kalau dilihat tadi di zaman Pak Harto itu, kemudian pada saat Aidit meninggal itu gimana tadi tuh ceritanya tuh? Ada mau cetung gitu? Saya sih ngelihat kemarin kebetulan di ILC ketika momen 30 September itu Aidit meninggal, kemudian mau cetung gitu kan. Kan Aidit itu kata narasumber ILC itu bertemu dengan Mao Zedong. Kemudian ditanya, Anda mau apa? Dia bilang, saya mau komunis tegak di Indonesia gitu kan. Dan apa yang dikatakan oleh Aidit ketika bertemu dengan Mao Zedong itu realisasinya sama persis dengan G30S. Dengan G30S. Yang menarik bagi saya adalah ketika Yasir Hadibroto berhasil membunuh Aidit dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur gitu kan, yang pertama kali menyatakan Aidit meninggal adalah Mao Zedong sendiri kalau nggak salah. Mungkin ini perlu dikoreksi juga Pak Agus, tapi yang info yang saya dapat pertama kali menyatakan itu Mao Zedong sendiri dalam bentuk ucapan belasungkawa gitu kan. Tapi bisa dibayangkan pemimpin sekelas itu gitu kan menyatakan ungkapan belasungkawa, dan itu mungkin statement pertama yang menyatakan bahwa Aidit itu sudah tertembak mati. Saya lebih melihat mungkin dia menjadi salah satu murid Mao Zedong yang terbesar di situ kan. Iya. Terus kemudian ketika G30S akan terjadi itu Amerika telepon ke Cina sama ke Moskow tuh gimana ceritanya tuh? Saya lebih melihat itu bagaimana pihak-pihak asing yang memang concern terhadap konstelasi politik di Indonesia itu sepertinya sudah ada kayak semacam pembagian konsesi lah. Artinya setelah pasca G30S ini, karena memang goalsnya adalah mengganti Soekarno dengan pemimpin yang memang bisa memiliki spirit yang sama dengan negara-negara kapitalis itu gitu kan. Oh, berarti kalau gitu beberapa orang tua menyatakan sebetulnya Bung Karno itu kalau tidak dijatuhkan dia betul-betul sudah mempersiapkan Indonesia untuk menjadi negara maju ya. Gimana ceritanya tuh? Betul. Karena kalau misalnya katakanlah dulu mungkin saja Pak Agus kalau misalnya Kennedy tidak dibunuh, artinya
Kennedy punya prinsip lain bahwa memang Papua silakan lepas, mungkin tidak terjadi 330 SPKI gitu kan. Mungkin oh berarti Kennedy itu termasuk bersahabat dengan Bung Karno dan menjaga supaya Papua masuk ke Indonesia. Betul, ya. Betul. Dan mungkin yang salah satu yang paling bersahabat dengan Bung Karno adalah Kennedy. Kalau saya melihat dari bagaimana sampai Kennedy terbunuh di situ kan gitu. Apalagi dengan pola-pola assassination yang sampai berlapis seperti itu kan pembunuhannya kalau nggak salah kan. Oh berarti gitu. Sebenarnya kalau kita bicara di zaman sekarang ini bisa jadi kaum globalis ya yang ikut bermain ya. Betul, di Kennedy. Memang. Inilah yang harus diperhatikan bahwa kaum globalis memang ada di balik semua ini seperti yang sudah didengungkan oleh siapa? Pak Agus, Pak Mardigu ya? Ya, Mardigu Wawik ya memang. Nah, pelan-pelan kita harus juga memahami di balik ini semua sehingga kan perubahan-perubahan ini sangat cepat. Iya, sangat cepat kalau saya lihat. Bayangkan hanya dalam waktu 6 bulan kita sudah masuk ke dalam peradaban digital, itu luar biasa. Semua orang harus masuk ke rumah, itu luar biasa, Pak Agus. Artinya dipaksa peradaban berubah dan memang bisa ternyata gitu kan. Sehingga globalis lah yang harus kita lihat kemana dia memang mau mengarahkan ini semua gitu loh. Nah gini, kalau nggak salah tahun 13-an sekian itu ada pertemuan antara Turki dengan beberapa penguasa Eropa dan membagi belahan dunia itu sesuai dengan kehendak mereka. Ya. Nah, Indonesia itu kan yang masuk bukan Indonesia dulu, sebelum Indonesia kan Belanda yang masuk kan ke sini. Ya. Kemudian tanah-tanah yang oleh raja-raja itu dijaminkan gitu kan, kemudian dia cari modal dan berkembang. Nah, tapi saya tertarik tadi yang Haidir bilang ketika History of Java tuh gimana tuh ininya tuh? Begini Pak Gus, kalau kita lihat ya tadi itu tidak bisa lepas dari rentetan kronologis. Kalau Pak Agus bilang tadi tahun 13 kan berarti tahun 1300. Ya. Turki ada apa tadi perjanjian dengan Eropa lah ya. Iya, dengan beberapa Spanyol, mungkin Portugis, Belanda. Kita harus melihat Pak Agus pada tahun 1492, pada Januari 1492 itu ada yang namanya penandatanganan Edict of Expulsion. Edict of Expulsion di sini perintah pengusiran terhadap Yahudi dari Eropa. Ketika itu kan dunia yang berkuasa Spanyol. Iya. 1492 dan itu Columbus kan melakukan perjalanan menemukan Amerika. Tapi kan secara perlahan perintah pengusiran Yahudi dari Eropa itu memindahkan terhadap benua baru yang ditemukan oleh Yahudi gitu kan. Yang ditemukan oleh Columbus sehingga membentuklah sebuah koloni baru yang sekarang menjadi penguasa barat. Nah, kalau kita lihat berarti memang sudah ada blueprint di situ. Bukan hanya terhadap Eropa aja, tapi bagaimana Belanda ketika itu yang sudah memiliki konsesi dengan Turki, dia memiliki Indonesia gitu kan. Tetapi di satu sisi Thomas Stanford dia menguasai Indonesia selama 4 tahun, selesai dia bikin blueprintnya di situ dibawa ke Inggris. Itulah mungkin menjadi pola bagi mereka bagaimana untuk bisa menguasai Indonesia dalam sekian tahun ke depan. Kalau saya melihat seperti dalam History of Java, bukunya bagus sekali kalau saya lihat gitu kan. Dia bikin dalam bentuk 2 jilid, detail bagaimana mengangkat kehidupan di Jawa, baik itu dari sisi masyarakat, sisi alamnya, kemudian sisi mata pencahariannya gitu kan. Tapi saya lebih melihat bagaimana mereka sangat mengetahui apa yang bisa mereka gali untuk kepentingan mereka selama beberapa milenium ke depan. Kalau saya melihatnya di situ. Nah, kita lihat sebentar sedikit nih. Bon Jovi itu sedang menyatakan I am a cowboy. Tuh. Ini kan cara Amerika kan ya, I am a cowboy. Nah, sekarang itu di negeri kita dengan undang-undang 1000 lembar itu kan banyak orang bilang contoh ke Cina, Vietnam gitu kan. Tapi di Indonesia kan Partai Komunis Indonesia kan nggak boleh kan, udah dilarang. Nah itu gimana tuh Om Haidir dengan pola pikir seperti Cina, kemudian cara-cara Cina, Vietnam gitu kan.
Padahal Indonesia kan Pancasila kan? Iya. Indonesia Pancasila. Nah, Indonesia pengen demokratis, patronnya kalau demokratis Amerika kan? Iya. Tapi ternyata di Indonesia sendiri yang terjadi itu demokrasi prosedural. Nah, malah Pak Mahfud bilang cukong 92% membiayai pilkada. Nah, barusan Om Haidir bilang sekarang itu abad digital, orang didorong ke rumah, kemudian mereka menguasai di luar rumah. Nah, itu kira-kira gimana pandangan Om Haidir melihat ke depan antara Amerika, Cina, kemudian kehidupan dan lain-lain dari sisi yang bisa dirasakan itu? Silakan. Kalau kita cerita komunis, Pak Agus, kalau kita balik ke belakang ya, dulu ketika zaman Yunani itu kan ada Sparta dengan Athena ya Pak Agus ya. Iya. Sparta katakanlah sosialis, kemudian Athena dia demokratis lah ya. Tapi kan dalam sebuah kerangka konstruksi Yunani itu nggak akan ada tanpa ada dua sosialisme dengan liberalisme itu. Artinya itulah dua sisi itulah menjadi pilar peradaban yang memang menegakkan Yunani ketika itu kan. Jadi dulu itu sosialisme dengan liberalisme ya. Betul. Kapitalis belum ada waktu itu, belum seperti sekarang ya. Karena secara prinsip ketika itu pematangan dulu mereka. Makanya tadi barusan kan saya singgung tuh, Cina itu kan komunis sosialis tadinya kan. Betul. Caranya cepat, dikendalikan Politbiro. Nah, kalau pemimpinnya hebat seperti Xi Jinping bisa hebat sekali. Betul. Tapi kalau pemimpinnya kebalikannya hancur kan gitu kira-kira. Nah, tetapi sekarang kecenderungannya baik Cina yang tadi komunis, kapitalis juga. Ya. Kemudian demokratis Amerika, kapitalis juga. Kan gitu kira-kira. Nah, kembali ke yang Om Haidir itu gimana? Apakah sosialis nih seperti terpinggirkan gitu kan? Kembali ke Indonesia itu kan Pancasila berketuhanan, artinya orang-orangnya itu memikirkan akhirat, kemudian berperi kemanusiaan, ada nasionalisme, kemudian musyawarah mufakat dikedepankan untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia. Apa tidak kejepit atau seperti apa kalau bayangannya Om Haidir? Sebentar, kita urai satu-satu ya. Iya. Pak Agus ya. Kalau kita lihat komunis kan ada juga statement kalau katanya komunis sudah bangkrut. Karena memang lebih kepada liberalisme kan. Tapi saya melihat memang itulah pola lebih kepada bagaimana pola adaptasi komunisme untuk bisa tetap eksis di peradaban. Artinya apa? Teori Toynbee saya melihat itu sangat dipakai. Bagaimana tantangan, bagaimana challenge and response gitu kan agar dia tetap eksis untuk bisa stay di peradaban itu gitu. Itu satu. Jadi saya melihat memang itu adalah upaya untuk menghadapi sebuah tantangan agar komunisme itu tetap eksis. Sehingga mungkin dia ikut dengan pola kapitalis, tetapi di satu sisi terlihat bahwa seolah-olah itu bangkrut gitu loh Pak Agus. Saya juga memang sempat melihat, sempat mengiyakan bahwa sebetulnya komunisme itu bangkrut. Tapi begitu corona ini terjadi, gitu kan, asalnya dari Cina, kemudian dampaknya sampai seperti ini luar biasa. Saya pikir teori itu masih belum ansih bisa dikatakan bahwa bangkrut karena sudah ikut kapitalisme gitu loh. Nah, jadi begini, ini yang tadi saya lontarkan gitu kan, barangkali juga memang orang nggak tahu ya melihat atau tidak. Tapi gini, saya itu kan melihat bahwa sebenarnya entah itu komunisme atau demokrasi dalam arti yang sesungguhnya, sebetulnya kan budaya. Betul. Jadi budaya. bukan hanya sekedar slogan. Betul. Bukan hanya sekedar falsafah yang dipikirkan. Betul. Tapi itu adalah budaya. Betul. Nah, kalau ini udah budaya, maka menjadi peradaban. Betul. Nah, jadi ketika Cina seperti sekarang, itu adalah komunis yang menemukan bentuk baru. Betul. Untuk mengadaptasi kapitalisme. Betul. Yang sekarang itu menjadi raja, orang yang paling hebat itu yang paling kaya, negara yang paling hebat itu yang paling kaya, kan gitu kira-kira. Nah, Om Haidir gimana tuh nilai ke depan atau nilai, kembali lagi pertanyaan saya, Indonesia kejepit ini nih? Ya, sekarang. kita harus melihat ini dalam
dari sisi sebagai Indonesiawi, Pak Agus, bagaimana Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar gitu kan sebetulnya kita punya doa bangsa. Itu menjadi pointer kita untuk menghadapi ini. Gimana doa bangsanya tuh? Kita menentang penjajahan. Undang-undang kita kan menghapuskan penjajahan dari muka bumi. Iya betul. Coba di cross check dengan undang-undang yang lain di negara yang lain, ada nggak kira-kira undang-undang yang seperti itu? Saya nggak ngerti. Berarti Indonesia itu memang berkebalikan dengan keinginan bangsa-bangsa lain yang hanya mementingkan bangsanya sendiri, dan itu mau tidak mau demi kemakmuran dan kejayaan menjajah bangsa lain kan? Betul. Nah, bangsa Indonesia justru anti penjajahan. Betul, karena kita punya doa bangsa di situ. Jadi kalau kita ribut komunisme, kita ribut kapitalisme, komunisme bangkit lah, kita balik lagi aja ke UUD 45. Kita punya doa bangsa di situ. Apa sih komunisme kesini? Mereka mau menjajah kita dalam bentuk konteks budaya, kan berarti mengganti pola pikir kan? Iya. Tapi kan kita punya doa bangsa, kita sendiri nggak mau seperti itu gitu. Nah, apa gini Om Haidir? Jadi orang itu kebanyakan melihat komunisme itu hanya dalam bentuk partai. Jadi karena tidak ada partai komunis di Indonesia, maka dianggap tidak ada komunis lagi. Nah, padahal komunisme itu atau komunis itu adalah bentuk budaya dan peradaban. Betul. Jadi cara-cara, pola pikir dan tindakan. Betul. Nah, maksud saya kembali ke kita bicara Pancasila ini gitu kan. Nah, ini kan yang sedang menonjol sekarang justru Cina yang kemana-mana kan karena berhasil. Sementara Amerika kan sedang tergopoh-gopoh kan begitu kira-kira. Nah, menurut Om Haidir gimana tuh ininya tuh? Ya, tadi Pak Agus bilang bahwa ini adalah sebetulnya bukan persoalan partai. Ini adalah sebetulnya pertarungan budaya. Pak Agus, kalau kita lihat ke belakang lagi, sejarah itu kan tanya jawab, Pak Agus. Sejarah itu tanya jawab, dan pertarungan peradaban itu kalau kita lihat ke belakang misalnya zaman tentara Abraha atau tahun gajah ketika Nabi Muhammad lahir, itu kan sebetulnya pertarungan antara nilai-nilai sosialis dengan liberal kan. Romawi Timur bertarung dengan Persia baru. Kemudian mundur lagi pada abad pertama Masehi, bagaimana Romawi gitu kan bertarung dengan Persia lama, itu kan sama juga gitu kan. Nanti pertarungan kebudayaan antara sosialis dengan liberalis. Kan di situ. Jadi memang itu hanya perulangan saja gitu. Nah, memang katakanlah ini semakin beruncing, mungkin ini sudah menjadi sebuah titik nadir gitu kan. Karena memang sudah tidak ditemukan jawaban lagi harus bagaimana mereka beradaptasi untuk tetap eksis gitu loh. Nah, sementara di kita ini menjadi pro dan kontra karena memang kita punya traumatik berapa juta orang mati ketika tahun 65 gitu kan. Kan di situ. Iya. Berarti sebenarnya orang itu melihat ada dendam. Betul, itu tidak bisa dihilangkan. Nah, coba gini sekarang kita lihat. Dulu tahun 65 itu keluarga mereka itu kan dibantai. Betul. Nah, dan setelah itu yang memegang kekuasaan itu tentara kan gitu, terutama Angkatan Darat. Kan gitu di era Soeharto. Kemudian reformasi, keluarga yang tahun 65 dibantai itu kan ada di gerbong reformasi kan, walaupun mereka tidak membuka baju. Iya kan, siapa mereka kan? Nah, bisa jadi sekarang mereka memang sudah berada di ke puncak kekuasaan kan, walaupun tidak pakai baju. Nah, yang ingin saya sampaikan, jadi sebenarnya ini sekarang bukan komunis atau tidak komunis, tetapi mari kita melihat ini adalah pertarungan peradaban. Betul, Pak Agus. Nah, kemudian di sisi lain dengan melihat seperti ini, yang tidak boleh terjadi itu adalah dendam yang tidak pernah selesai. Benar. Nah, gimana tuh Om Haidir lihatnya tuh? Iya, jadi kalau kita tidak melihat ini sebagai pertarungan peradaban, kita jadi diadu domba lagi, Pak Agus. Dendam nggak selesai, gitu kan? Yang dulu menjadi katakanlah anak-anak PKI sekarang sudah berusia 60-an mungkin ya? Iya, bisa jadi, benar. Sudah berusia 60-an, katakanlah Ilham Aidit mungkin ada dia di kepala 6. Tapi kan masih terus berdebat gitu loh dengan
apa namanya, persoalan-persoalan masa lalu yang sementara di satu sisi orang menganggap ini pengen menjadikan 2024 gitu loh. Tapi kan secara perlahan pertahanan peradaban ini itu mungkin yang terlupakan dari semua eskalasi yang terjadi itu, Pak Agus. Inilah mungkin yang diharapkan oleh kaum globalis gitu karena loh, Pak untuk Agus. menguasai tanah air di negeri ini. Betul. Kalau gitu gini, berarti Samuel Huntington menyampaikan perang peradaban. Ya. Itu sebetulnya dia hanya merefleksikan beberapa ribu tahun yang lalu sampai dia menulis buku. Betul. Dan dia memperkirakan dengan tahun 90-an ketika peradaban akan mencapai ujung-ujungnya sehingga akan terjadi perang peradaban lagi. Betul. Nah, sekarang sebetulnya bukan perang dagang, tetapi perang peradaban, kan gitu Om Haidir. Mengarah ke sana, Pak Agus. Mengarah ke sana kan. Nah, kalau kita bicara ini perang peradaban, Om Haidir tadi sudah sangat jeli, kemudian juga menyampaikan secara terbuka, sebetulnya dendam itu harus dibuang, dijauhkan, artinya dilupakan tidak, tapi dimaafkan dan walaupun tidak mudah. Nah, walaupun tidak mudah, tetapi tidak boleh terulang lagi kan. Ya. Nah, saya pengen tahu kalau dalam dunia Muslim itu ketika Rasulullah kembali ke Mekah, itu kan ada Abu Sofyan, kemudian juga keluarga yang menentang Rasulullah kan, tetapi beliau tidak dendam. Nah, kemudian bisa piagam Yasrib itu, Madinah itu bisa tegak. Itu gimana tuh ceritanya? Saya juga nggak kebayang ya bagaimana dendam itu bisa tidak menjadi sebuah hambatan bagi Rasulullah gitu kan. Itu luar biasa, Pak Agus. Bisa dibayangkan ketika perang Uhud ya, atau perang Badar ya, ketika Hamzah itu dibunuh. Bisa dibayangkan Hindun membunuh Hamzah. Kemudian sebelum perang itu berlangsung, Hindun bersumpah bahwa dia akan memakan jeroannya paman Nabi Muhammad sebelum perang berlangsung. Kemudian dia menyuruh orang, dia bayar, cari paman Nabi Muhammad, bunuh dia. Dan kejadian dibunuh, dimakan jeroannya. Hindun adalah istri Abu Sufyan. Punya anak Muawiyah. Kalau nggak salah, Muawiyah itu dalam perjalanannya itu menjadi sekretaris Nabi atau memang orang yang sangat dekat dengan Nabi. Kan bisa kebayang gitu loh, Pak Agus, bagaimana however ada seorang yang dulu pernah makan jeroan pamannya tapi bisa bergandengan seperti itu. Karena disitulah mungkin kalau kita dalam sisi teologi pembebasan, kemudian melihat sisi Islaminya, kalau secara nafsu memang itu nggak mungkin nalar manusia, tapi mungkin ada sebuah perintah yang diambil over dari Allah melalui Qurannya gitu kan. Jadi memang masalah dendam di situ itu yang luar biasa, tidak bisa diangkat ke permukaan karena memang ya struktur kehidupan harus seperti itu gitu loh, berdasarkan Quran. Harus berjalan, sehingga bagaimana piagam Yasrib ini harus tegak, ya semuanya harus dilupakan ketika persoalan-persoalan masa lalu itu gitu loh. Iya. Saya juga melihat sebetulnya ketika United Kingdom ya itu Arthur kan kalau nggak salah ya. King Arthur itu kan menjadi kerajaan itu karena diberikan oleh Romawi kan. Betul, ya. Dikasih konsesi kemudian jadi. Nah, tapi saya pengen sebetulnya gini. Ini kan ada kecemasan dan gesekan-gesekan yang orang berpikir gitu kan, kalau ada rame-rame di jalan terbakar itu saling menyalahkan. Tapi kalau orang-orang yang lama misalnya itu mah tahun 74 ketika Bang Hariman lagi jalan tiba-tiba kebakar di mana-mana, Bang Hariman disalahin gitu kan. Nah, ketika tahun 98 rekayasa seperti itu tidak berhasil. Sehingga pemerintahan Orde Baru tumbang gitu kan. Nah, sekarang kan kita sebetulnya melihat nih fokus negara ini kan Covid dan ekonomi. Kan gitu.
Kemudian juga persoalan yang terbesar itu sebetulnya korupsi. Kan gitu. Iya kan, persoalan terbesar tuh korupsi. Nggak usah diceritain gitu kan, entah itu yang sudah dihukum mati tidak dieksekusi, itu kan sama dengan gunung emas disimpan di lapangan bola kan. Benar. Nah jadi ya itu lari gitu kan. Nah di sisi yang lain di Mahkamah Agung tahanan itu dipotongin hukumannya gitu. Nah Om Haidir melihat situasi seperti ini, dipahamikah sejak tahun 55 korupsi itu sudah habis-habisan diberantas, tetapi tahun lalu KPK saja itu dengan undang-undangnya seperti dikebiri gitu kan. Nah sekarang kondisinya seperti ini, gimana tuh Om Haidir tuh supaya orang tuh lihat kerja keras, keinginan luhur seperti para pendiri republik, korupsilah yang harus diselesaikan, bukan orang-orang anti korupsi yang diselesaikan, bukan korupsi dipindahin ke isu yang lain. Gimana tuh Om Haidir? Berat Pak Agus. Artinya gini, ini juga mungkin sebetulnya satu variabel, satu variabel terhadap bagaimana caranya menggerogoti Indonesia dari dalam. Selain variabel tadi, salah satu aspek variabel dendam dari orang-orang yang orang tuanya dibunuh gara-gara G30S itu kan. Saya sih lebih melihat sebetulnya fenomena korupsi itu sebuah mentality yang dipelihara agar tetap Indonesia itu lemah. Dan jangan lupa ketika katakanlah orang semakin banyak, kan orang tuh banyak yang jago dalam arti ketika dia terjepit dengan kondisi kehidupannya, ayat yang keluar segerobat, tapi korupsinya tetap aja kan, gitu ya, seperti itu bahasanya. Nah disitulah mungkin yang memang ya harus dimunculkan gitu sebagai sebuah negara yang bersih, tapi di satu sisi bisa dikontrol agar masyarakatnya memang memiliki mentality seperti itu. Oke, kalau gitu gini mungkin ya, negeri ini akan berat maju atau menang atau lolos di perang peradaban ini ketika korupsi itu terus mengakar dan berkembang. Karena dengan korupsi itu saling percaya di antara sesama warga negara, antara rakyat dan pemimpin negara, kemudian juga yang lain-lain itu akan susah. Kalau kepercayaan itu kecil, maka komunikasi makin sulit kan. Betul. Dan dengan komunikasi sulit, maka kerjasama itu akan luar biasa berat. Betul. Dan Indonesia sekarang tidak ada pemimpin yang bisa menggerakkan seluruhnya, karena kepala daerah pun dipilih kan gitu, entah gubernur atau ini. Nah, jadi pesan kita kepada para petinggi bangsa, mudah-mudahan fokus menjaga bangsa ini dan melihat bahwa korupsi itu berbahaya kan gitu kira-kira ya. Berbahaya Pak Agus. Ini memang sebuah mindset yang sudah disetting sebetulnya. Kalau saya lihat 350 tahun kita dijajah, dampaknya adalah mentalnya korupsi gitu loh Pak Agus. Barangkali seperti itu kalau saya melihat. Iya. 350 tahun dijajah, ya kita memiliki mentality seperti itu. Ya karena memang sudah kelamaan dijadikan kulinya dari bangsa-bangsa kuli gitu kan. Kan gitu. Iya. Sehingga ketika kita diberi kebebasan, ada kebebasan yang amat sangat tidak terbatas, maka korupsi terus merajalela. Walaupun sudah ada ad hoc KPK, tapi itu memang cuman jubah aja gitu kan, tetap korupsi mah tetap aja seperti itu gitu loh. Iya. Nah, oleh karena itu juga mungkin di sisi yang lain, dengan melihat seperti ini, sepertinya Kiai Haji Ma'ruf Amin harus makin tampil ke depan ya, untuk supaya moral ini bangsa ini terdorong lebih baik kali ya dengan kekiaiannya ya. Doa gitu kan, kalau sekarang kan Kiai Haji Ma'ruf Amin hanya membuka webinar gitu di istana aja, padahal kalau keliling ke seluruh pesantren menyemangati seluruh bangsa, mungkin dampaknya berdoa dan hal-hal yang sedekah dan lain-lain seperti itu bisa dahsyat kali ya. Terakhir nih kita ini gimana? Saya sih lebih melihat gini kan, ketika Perdana Menteri Thailand siapa, Thaksin yang punya Manchester City, Thaksin Shinawatra, itu dia dikudeta oleh
dikudeta oleh militer. Hmm. Kemudian ada counter kudeta, bolak-balik lah gitu kan. Tetapi pihak-pihak yang bertikai di situ gitu kan, semua itu sujud kepada Raja Bumibol. Artinya raja, memang dia raja, tapi saya lebih melihat dia ditempatkan sebagai orang tua. Itu menjadi perekat dari semua konflik yang ada gitu loh Pak Agus. Nah maksud saya gini, kalau kita mau humble, jadikanlah Pak Amin itu menjadi perekat kita untuk dalam perekat kita ketika kita menghadapi semua ini gitu loh. Ini kan kita ribut penanganan COVID segala macam ini ya, kita punya orang tua gitu kan yang bisa menjadi perekat semuanya. Bagaimana ini bisa dimunculkan sehingga way out itu menjadi semakin clearness gitu kan pada kita semua. Oke, bagus tuh, berarti mudah-mudahan didengar oleh semuanya dan kita terus doa supaya para pemimpin bangsa sehat, kemudian negeri ini selamat dari persoalan. Terima kasih Om Haidir. Ya sama-sama Pak Selamat malam. Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.